Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan daurah ilmu makulat, menjelaskan kitab Jawahirul Makulat fi Ilmil Makulat karya Syekh Mus'ad Ibnu Abin Najah Ar-Rifai Al-Azhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan dan mungkin akan menghatamkan Makula Al-Ain, kategori di mana ini adalah bagian terakhir dari pembahasan dari Makula Al-Ain, kategori di mana. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan kaitannya dengan beberapa makulat, kaitannya dengan beberapa pendalaman terkait definisi dari gerakan dan haroka atau sukun, gerakan dan diam. Beberapa definisinya di sana dan sekaligus yang lainnya. Ada iftiraq, berpisah, dan ijtima, berkumpul. Di mana kita kemarin juga menjelaskan terkait beberapa makulat juga yang masuk kepada haroka. Haroka itu bisa masuk kepada beberapa makulat. Artinya di dalam pengertian para filsuf, haroka itu atau gerakan itu ada beberapa macam, bukan hanya gerakan ainiyah, bukan hanya gerakan lokasi. Karena gerakan itu ada 5 macam. Yang pertama adalah gerakan lokasi, di mana ini adalah pendapatnya mutakallimin, sekaligus falasifa, mereka mengakui adanya gerakan lokasi. Namun ada 4 gerakan lain yang diakui oleh falasifah, namun diingkari oleh para mutakallimin, yaitu gerakan kuantitas, yaitu haroka fil kam, kemudian gerakan kualitas, yaitu haroka fil kaif, kemudian gerakan pada posisi, yaitu haroka fil wad, dan juga 4 aja, bukan 5, berarti 3 diingkari oleh mutakallimin, satunya ditetapkan, yaitu gerakan ainiyah, haroka fil ain. Namun pengingkaran seperti yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, pengingkaran mutakallimin terhadap 4 macam gerakan yang masuk ke beberapa makula di sini, yaitu al-kam, kaif, wad. 3 makula ini diingkari, ada gerakan di sana. Mereka mengingkarinya, yaitu mutakallimin mengingkarinya karena mereka menyebutnya itu bukan gerakan, tidak pantas disebut sebagai gerakan. Artinya apa? Artinya pengingkaran mutakallimin terhadap 3 gerakan yang lain ini adalah pengingkaran terhadap lafadz dan istilahnya. Namun mereka percaya bahwasanya ada yang disebut sebagai perubahan al-kaif, perubahan al-kam, perubahan al-wad'. Yang mana mereka, yaitu mutakallimin, menyebutnya sebagai perubahan. Kalau perubahan mereka sepakat, dan berarti khilafnya ini antara mutakallimin dengan para filsuf adalah khilaf lafdi, yaitu raji'un ila mujarrad al-lafdi wa tasbiyah, yang kembali hanya pada lafadznya dan penamaannya. Namun hakikatnya mereka sama, sepakat bahwasanya ada perubahan di dalam kuantitas, dalam kualitas, di dalam posisi. Oke ya. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan malam ini, kita akan melanjutkan yang masih kaitannya dengan makula al-ain, yaitu kategori di mana, yaitu apa yang disebut sebagai al-mail wal i'timad. Dalam bahasa modern sekarang itu disebutnya gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Jadi jangan mengira bahwasanya gravitasi itu hanya dirasakan pertama kali oleh Newton. Semua orang merasakan gravitasi. Bahwasanya ada barang dari atas turun ke bawah. Itu adalah gravitasi. Namun yang menarik dari Newton, yaitu sebagai pengembang fisika modern, fisika klasik lah di Eropa,
itu adalah perhitungan matematisnya. Itu yang tidak ada di zaman klasik. Di turos-turos Islam tidak ada perhitungan matematikanya. Namun mereka percaya, dan itu sudah diakui sejak zaman filsuf Yunani atau bahkan sebelumnya. Semua orang tahu, tidak menamakannya sama dengan sekarang. Maka kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qal al-mail awil i'timad. Al-mail dan i'timad. Ini dua nama yang artinya dan maknanya sama saja. Hanya berbeda istilah. Karena al-mail atau kecondongan itu adalah nama yang dipilih oleh para filsuf Yunani. Sedangkan al-i'timad itu adalah nama yang dipilih oleh para mutakalimin. Karena mutakalimin seringkali merubah istilah karena itu lebih dekat kepada makna lughawinya. Tidak selalu mengikuti istilah yang ada di filsuf Yunani. Jadi istilahnya pembaruan filsafat oleh mutakalimin itu levelnya bermacam-macam. Ada level kepada istilah, penyederhanaan, kemudian kritik terhadap pemahaman-pemahaman para filsuf Yunani. Al-mail wa awil i'timad wa anwa'uhu, dan beberapa jenisnya. Nah, perlu kita ketahui dulu, di situ sudah disebarkan fotonya ya. Jadi di situ ada keterangan yang penting, di sini nggak disebutkan secara lebih mendalam. I'lam annal maila huwal amrul mawjudu al-qabil li syiddah wa dha'fi wal mutawassitu baina at-tabi'ati allati hiya mabda'ul athar wa baina athariha wa yusammihi al-mutakallimun i'timadan. Ketahuilah bahwasanya al-mail, kecondongan atau gravitasi lah bahasa kita. Apa yang dimaksud al-mail menurut para filsuf Yunani itu adalah al-amru al-mawjud al-qabil. Persoalan, sesuatu yang wujud. Al-qabil li syiddah wa dhaf, yang menerima penguatan atau pelemahan. Bisa lebih kuat, bisa lebih lemah. Dan juga wal mutawasit, dan juga dia adalah perantara. Perantara antara apa? Baina tabi'ah allati hiya mabda'ul athar, antara tabi'ah yang merupakan ilat, mabda'ul athar itu ilat, atau mabda'ul athar, tempat bermulanya efek-efek. Jadi sumber dari efek-efek itu adalah ilatnya. Ya. Wa baina athariha, dan efek-efeknya. Para ulama mutakallim wa yusammihi al-mutakallimun i'timadan. Mutakallim itu menamainya sebagai i'timad. Coba kita langsung aja. Jadi itu definisinya. Jadi intinya al-mail itu adalah posisi di tengah-tengah. Antara pertama al-quwwah atau at-tabi'ah atau as-surah an-naw'iyah. Coba dilihat di beberapa bab sebelumnya. Ketika kita membahas terkait apa ya? Ya, terkait masih al-ain ini. Di awal-awal itu ada at-tabi'ah wa surah an-naw'iyah sama al-quwwah. Tabi'ah, surah naw'iyah dan al-quwwah itu sama saja maksudnya. Yaitu sesuatu yang menyebabkan perubahan di alam semesta. Itu yang disebut sebagai at-tabi'ah. Yang disebut sebagai al-quwwah, disebut sebagai as-surah an-naw'iyah. Dan dia munculnya dari al-aqlu al-fayyal atau al-aqlu al-fa'al, akal yang aktif, akal yang terus beremanasi, ya. Dan dia itu adalah mabda'ul athar, ilat dari segala perubahan di alam semesta. Sebentar, saya dihubungi seseorang, bentar. Baik. Jadi al-quwwah at-tabi'ah as-surah naw'iyah itu adalah sebuah ilah terhadap sebuah kes atau ilah terhadap segala perubahan di alam semesta. Ya. Segala perubahan di alam semesta, dan dia nempelnya munculnya dari apa? Al-aqlu al-fayyad,
Al-aqlu al-fa'al, akal yang emanasi, akal emanasi dan akal yang aktif. Ya, akal yang aktif. Itu seperti itu. Jadi perubahan di alam semesta itu dipengaruhi oleh as-surah an-nau'iyah. Dia berpengaruh kepada as-surah jismiyah. Ya, itu yang menyebabkan benda itu bisa berukuran berbeda, benda memiliki gerak ke arah mana seperti itu. Ya. Jadi itu yang dia. Lah, oleh para filsuf ini kan kuwah atau at-tabi'ah atau surah nau'iyah itu mabda'ul athar. Asarnya itu adalah atau efeknya adalah perubahan-perubahan di alam semesta. Oke, jelas ya. Di antara perubahan itu adalah al-harakah, gerakan. Jelas ya. Jadi as-surah nau'iyah al-quwah itu terus dia ke gerakan. Jelas ya. Oke. Lah, oleh para filsuf Yunani, kalau kaitannya dengan gerak, kan perubahan kan bukan hanya gerak. Kalau kaitannya dengan gerak, itu mereka menentukan ada tengah-tengah. Ada hal di tengah-tengah sebelum gerakan itu yang menjadi penjembatan, meskipun tidak selalu, terkadang dalam beberapa kasus menjadi penjembatan antara mabda'ul athar atau as-surah an-nau'iyah atau al-quwa atau at-tabi'ah yang menjembatani sebelum dia berefek kepada al-athar, dia melewati dulu yang disebut sebagai al-mail atau al-i'timad. Maka saya gambarkan dulu di sini. Saya gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi pelajaran terkait filsafat Yunani itu yang penting inti-intinya udah paham dan hafal maksudnya, paham. Kemudian ada informasi tambahan itu tinggal melengkapi, ada puzzle-puzzlenya. Oh, dilengkapi di sini, dilengkapi di sini. Jadi itu yang membuat sebenarnya nggak terlalu sulit sih, sebenarnya nggak terlalu sulit. Asalkan di awal-awal semua definisinya itu hafal dan paham. Kemudian informasi tambahan apapun tinggal dimasukkan ke sana. Oke. Kita namanya ada mabda'ul athar. Ini pertama itu mabda'ul athar. Mabda'ul athar itu tempat atau faktor munculnya efek-efek. Mereka menyebutnya al-quwwa an-nau'iyah sebagai mabda'ul athar. Kan, mabda'ul athar. Mabda'ul athar. Kemudian efeknya itu disebut sebagai al-athar. Efeknya. Mabda'ul athar itu apa? Mabda'ul athar itu apa? Maksudnya kalau athar di sini adalah athar di level alam semesta yang kita huni sekarang, maka ini maksudnya adalah surah nau'iyah. Surah nau'iyah. Atau al-quwa atau at-tabi'ah. Ya kan? Quwa sama tabi'ah. Saya tuliskan nggak lengkap aja. Nanti kan tinggal dirujuk ke sana aja. Quwa atau tabi'ah. Jelas ya? Itu maksudnya sama. Maksudnya sama, hanya berbeda nama karena dari sudut pandang apa gitu aja. Tapi maksudnya itu sama. Baik mabda'ul athar, baik surah nau'iyah, baik al-quwah, baik at-tabi'ah itu muncul dari apa? Muncul dari al-aqlu al-fa'al. Jadi dia dari al-aqlu al-fayyad, al-fayyad. Ya, al-fayyad itu levelnya, al-aqlu fayyad itu levelnya di al-uqul al-asyraf. 10 akal itu. Jadi kalau membahas tentang filsafat Yunani itu nggak mungkin dilepaskan dari teori 10 akal. Oke, dia itu muncul kepada ini. Ya, menyebabkan surah nau'iyah, mabda'ul athar, quwwa tabi'ah itu seluruhnya yang mempengaruhi adanya efek. Efek-efek dalam semesta menjadi besar, menjadi kecil, menjadi berwarna merah, menjadi berwarna putih, menjadi apapun itu gara-gara ada pengaruhnya, pengaruh tabi'ahnya. Semuanya adalah tabi'ah. Ini menjadi ilah, asarnya ini maklul. Oke. Di antara asar itu ada yang namanya harokah. Harokah kan asar kan, efek kan. Gerakan itu efek. Harokah itu asar itu banyak. Efeknya itu ada al-kaun wal fasad, itu juga efek.
Harokah juga efek, istima efek, iftirok efek, ya kan, as-sukun juga efek. Tapi khusus bagi harokah ini ada sesuatu yang menarik. Karena apa? Karena para filsuf Yunani itu menetapkan ada satu hal yang mereka rasakan yang itu adalah berada di tengah-tengah dan itu tidak sama dengan gerakan. Ini tobiah, ya taruhlah ini tobiah pakai situ. Lah, tobiah mempengaruhi asar, tobiah mempengaruhi asar atau haroka di sini. Lah, tengah-tengahnya di sini itu ada namanya al-mail. Dalam kasus gerakan itu dia kadang ada mail atau iktimat. Jadi mail atau gravitasi itu beda dengan gerakan, beda dengan tobiah karena dia posisinya di tengah-tengah. Itu adalah sebuah keadaan yang dengan keadaan tersebut tobiah itu bisa mempengaruhi harokah, mempengaruhi gerakan. Itu disebut sebagai i'timad. Jelas ya? Oke, kita baca lagi. Qala al-muallif qad athbata al-hukama'u fil jismi halatan taqtadi at-tabi'atu. Wah, itu fa'ilnya. biwasitoti halah. Al-harakata wa yusammunaha mailan wa yusammiha al-mutakallimuna i'timadan. Para filsuf Yunani menetapkan pada jisim, jadi menetapkan kewujudan sesuatu pada jisim, menetapkan apa? Menetapkan sebuah keadaan yang mana tobi'ah atau asuronawiyah atau mabda'ul athar atau al-quwah, yang mana tobi'ah ini dengan perantara keadaan tersebut dia bisa mendorong pada gerakan, bisa berimplikasi pada gerakan. Jadi dia posisinya di tengah-tengah. Wa yusammunaha mailan. Para filsuf Yunani menyebutnya sebagai al-mail. Ya, al-mail, kecondongan. Wa yusammiha al-mutakallimuna i'timadan. Para mutakallimin memilih nama yang berbeda, yaitu mereka menamainya sebagai i'timad. Oke, di sini tidak disebutkan apa yang dimaksud dari mail atau i'timad. Definisinya itu apa? Di sini disebutkan. Itu coba di fotokopi foto yang saya sebarkan. Huwa kaifiyatun biha yakunul jismu mudafi'an lima yumani'uhu. Au huwa al-mudafa'atu al-mahsusatu minal jismi inda harakatihi. Al-mail atau kecondongan adalah sebuah kaifiyah. Jadi kaif. Sebuah kaif. Jadi dia makulatnya kaif. Sebuah kualitas tertentu dengan keadaan tertentu atau kualitas tertentu, dengan keadaan tersebut jisim itu bisa menolak sesuatu yang menentangnya. Ini agak bulat kan definisinya, tapi nanti kalau dicontohkan itu gampang. Au huwa al-mudafa'atul mahsusatu minal jismi 'inda harakatihi. Atau al-mail atau kecondongan itu adalah pertentangan yang dirasakan dari jisim ketika dia bergerak. Jadi semacam ada daya dorong atau daya lawan, daya pertahanan yang dimiliki oleh jisim ketika dia bergerak. Lah, apakah daya dorong itu bukannya dari gerakan? Oh, bukan. Bukan gerakan itu sendiri. Dia bukan tobiah otomatis, tapi dia juga bukan gerakan. Nah, para filsuf nanti ada pembuktiannya di sini. Membuktikan, dan ini benar, membuktikan bahwasanya al-mail atau daya penolakan ini berbeda dengan gerakan, dengan cara melakukan eksperimen.
Nah ini bukti bahwasanya kadang filsuf Yunani itu juga pakai eksperimen. Mutakalimin juga demikian. Jadi nggak bisa kita serta-merta mengatakan bahwasanya filsafat Yunani itu rasional. Dia tidak terlalu eksperimen sehingga zaman modern sekarang itu eksperimen sehingga filsafat-filsafat rasional itu sumber kemunduran. Itu kan simplifikasi yang terlalu. Beberapa hal butuh eksperimen, beberapa hal tidak butuh eksperimen. Tapi rasional. Seperti wujudnya Allah itu bukan eksperimental. Tapi dia adalah rasional pembuktiannya. Oke, kita kembali. Pembuktiannya gini. Misalnya gini, kita melempar sebuah batu ke atas. Batunya dilempar, batu besar di atas. Wah, gitu. Maka dia kan batunya bergerak ke atas kan karena daya dorong dari tangan kita kan kekuatannya. Namun di suatu titik sebelum dia turun kembali, itu dia berhenti terlebih dahulu baru turun. Seret kan awalnya cepat, terus melemah melemah melemah. Di titik tertentu dia berhenti dulu sesaat aja, nggak sampai satu titik langsung turun. Lah, ketika dia diam itu berarti kan dia nggak bisa disebut sebagai gerakan kan? Kalau gerakan kan harus bergerak dong, ya kan? Tapi dia ada daya dorong, ya kan? Sesaat sebelum turun dia itu berhenti sesaat. Itu sudah terbukti di fisika modern itu didorong di suatu titik ketika dia sudah kehabisan tenaga untuk dilempar dari atas, dia berhenti sesaat langsung turun seret. Berarti yang namanya gerakan itu mulai dari awal sampai akhir sini. Terus diamnya ini itu bukan gerakan karena diam kan, kemudian baru turun seret. Turun ini gerakan lagi. Lah diamnya ini ketika sebuah jisim dilempar ke atas itu yang disebut sebagai mail, daya tolak yang bersumber dari jisim itu sendiri. Bersumber dari jisim itu daya tolak ke bawah. Itu disebut mail habit. Dia adalah daya dorong ke bawah, daya tolak ke bawah. Jelas kan? Itu bukti bahwa saya haroka itu berbeda dengan mail. Berbeda dari mail. Gerakan itu berbeda dari al-mail. Karena buktinya ada satu kasus di mana karena dan itu sebenarnya sudah ada ketika dia bergerak itu ada. Karena kan ada benda ketika dilempar itu kan ada kekuatan melempar. Kita semakin kuat melemparnya maka dia mailnya terkalahkan, tapi di suatu titik ketika kekuatannya itu melemah di titik tertentu itu langsung turun. Ya kan? Ketika dilempar, ketika bergerak pun mailnya itu ada, tapi mailnya kalah. Karena kekuatan masih ada. Jadi dia terus bergerak. Tapi di suatu titik ketika kekuatannya sudah menurun, maka dia turun lagi, turun lagi, turun. Ya kan turun kan? Jelas. Jadi mailnya itu selalu ada. Mailnya itu selalu ada. Namun nggak nampak kecuali di dalam kasus eksperimen tadi. Dia berhenti dulu. Itu gerakan atau mail gravitasi ke bawah. Ada lagi yang satu lagi ini. Misalnya ada eksperimen kedua yaitu mail yang mail soid, yaitu apa daya dorong ke atas. Contohnya apa? Contohnya kita punya botol. Botolnya kosong. Botolnya kosong. Terus dibuka tutupnya. Itu berarti kan kosong udara kan? Terus kita tutup pakai tangan. Kita tenggelamkan pada air. Coba, berarti didorong ke bawah. Lah kan kita merasakan. Ketika didorong ke bawah itu merasakan bahwa botolnya itu selalu ingin naik. Tapi kita tahan pakai tangan kan? Ketika kita lepas, maka botolnya akan plung, loncat kan? Itu namanya mail soid. Jadi dia dipaksa ke bawah, tapi dia menolak untuk ke bawah. Paham nggak sih? Menolak untuk ke bawah. Dia dipaksa ke atas, tapi dia nolak ke atas. Makanya ada daya dorong. Ketika udah kekuatannya lemah, maka dia turun. Itu yang disebut sebagai mail atau al-i'timad. Gampang kan? Itu mulahadzonya para filsuf Yunani itu sampai segitunya juga. Para mutakalimin juga sampai demikian. Berarti itu memang wujud. Ada wujudnya. Namun menafsirkannya nanti yang akan berbeda. Nanti yang akan berbeda. Karena tafsiran dari para filsuf Yunani bahwasanya seluruh alam semesta itu dia kembali ke markas yaitu pusat
pusat alam semesta, markazul alam. Markazul alam itu bumi. Markazul alam itu bumi. Makanya ketika dilempar ke atas dia balik lagi. Jadi makan tobi atau lokasi natural dari benda itu mana? Yaitu ketika dia di tempat posisi itu. Ketika dilempar berarti dia mendapat pengaruh dari luar untuk dia bergerak ke tempatnya bukan naturalnya. Maka dia otomatis dia akan kembali ke natural. Demikian juga naturalnya botol di sini. Ketika kita paksa untuk masuk ke air, dia akan menolak untuk kembali lagi ke atas. Karena tempat naturalnya itu adalah di atas. Makan tobi'inya. Itu namanya makan tobi. Makan tobi'i. Nah, makan tobi'i dari unsur-unsur benda di alam semesta, al-anasir al-arba'ah, itu yang saya sebutkan tadi ada 4 unsur. Pertama tanah yang paling bawah, kemudian air, kemudian udara, kemudian api. Jadi makan tobi'i, lokasi natural dari air itu posisinya di bawah. Di bawahnya lagi tanah. Di atasnya air itu adalah udara. Di atasnya udara itu adalah api. Yaitu makan tobi'inya. Dia bisa berpindah ke lokasi yang lain ketika dipaksa. Ada mu'athir khoriji, ada pengaruh dari luar yang disebut sebagai al-qasir. Al-qasir itu mu'athir khoriji, pengaruh dari luar. Seperti ketika kita memaksa batu untuk ke atas dilempar, itu kan ada mu'athir khoriji. Lemparan kita itu adalah mu'athir khoriji, adalah pengaruh eksternal. Oke. Kemudian kita mendorong botol itu ke bawah, itu adalah mu'athir khoriji. Maka di suatu titik ketika kekuatannya itu kalah, maka dia akan kembali ke tempat natural dia. Jelas ya? Itu jelas. Saya pikir jelas ya. Wahua salah satu anwa. Al-mail atau i'timad itu ada 3 macam. Al-mail al-i'timad itu ada 3 macam. Pertama yaitu tobi'i, kedua yaitu qasri. Qasri bukan kisri tapi qasri. Yang ketiga nafsani. Yang pertama tobi'i. Dia adalah mail yang zati, yang esensial, bukan yang arodi, yang zati. Tobi'i. Tobi'i natural, sesuai dengan tobiatnya di situ. Sesuai dengan yang didorong oleh mabda'ul asar, yang didorong oleh tobi'ah, yang didorong oleh al-quwah, yang didorong oleh asura an-naw'iyah. Contohnya apa tobi'i? Kamailil jismi ila jihatil markas. Seperti condongnya jisim, jauhar, jisim, kepada arah markas. Markas itu bumi. Markas itu bumi. Markas itu bumi. Markazul alam itu al-ard, bumi. Maka menurut mereka jisim ya pokoknya bahkan bukan hanya jihatul markasnya itu pusat. Karena menurut para filsuf pusat tata suri, pusat alam semesta itu memang bumi. Makanya itu salah, terbukti salah kan, pusat tata surya itu bumi kan. Ya nggak ada pusat, sebenarnya nggak benar-benar ada pusat. Cuma itu adalah tata surya kita di situ. Pusat alam semesta seluruhnya kan bukan di situ. Bumi, intinya di bumi. Yes. Karena bayangan mereka terkait seluruh alam semesta itu adalah pusatnya, itu adalah bumi. Jelas ya? Andai kata para filsuf Yunani tahu bahwasanya yang model bumi yang dia menarik kepada jisimnya, menarik kepada markasnya itu bukan bumi, ada Mars, ada yang lain ketika kita berhasil masuk ke sana atau ada bulan, itu juga ada gravitasinya. Maka dia menarik ke bulan, bukan menarik ke bumi. Ya kan? Tapi itu persoalan lain lah. Tapi itu adalah disebut sebagai mailun tobi'i. Mailul jismi ila jihatil markas. Yaitu kecondongan jisim pada arah pusat, arah pusat. Pada arah pusat. Jadi semua jisim itu selalu mengarah di bawah, selalu mengarah selama jisim loh. Karena jisim itu lebih cenderung ke unsur tanahnya. Maka dia selalu ke bawah, selalu ke bumi. Itu disebut sebagai mail tobi'i dan itu adalah mail yang zati, yang esensial, bukan arodi yang sampingan. Kemudian qasri wa qasri.
wa qasri, yaitu mail qasri. Kamailihi ila jihatil muhiti biwasitati qasir. Ini kalau nggak dijelaskan dengan gambar nggak akan paham. Tapi menarik ini. Qasri itu adalah mail yang disebabkan oleh mu'athir khariji, yang disebabkan oleh pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal. Kamailihi al-jismi. Kamailil jismi seperti kecondongan jisim pada arah al-muhit biwasitati qasir, dengan perantara qasir. Qasir itu yang mendorong, atau al-mu'athir al-khariji, pengaruh dari luar, bisa lemparan kita, bisa benda lain yang menggerakkan dia atau apapun itu. Baik, kita gambarkan ya. Mailihi ila jihatil muhit biwasitati al-qasir. Biwasitati al-qasir. Oke. Coba kita kembali rujuk ke kemarin, teorinya kemarin tuh. Bahwasanya gambaran alam semesta menurut filsuf kan gini. Lingkaran itu bumi, itu markas, itu seperti itu. Saya nggak mau menggambar banyak-banyak ya. Pokoknya satu lagi aja. Yang terakhir, taruhlah ini yang ke-9. Saya nggak mau sampai 9. Ini yang disebut sebagai al-falakul adzam, ya kan? Falakul adzam atau al-falakul adzam. Falakul adzam. Atau muhaddid al-jihad, di mana seluruh arah itu ditentukan, penunjuk arah ujungnya di akhir itu di situ, di al-falakul adzam. Dia adalah cangkang terluar alam semesta. Cangkang terluar alam semesta. Iya kan ya? Nah, dan dia juga adalah al-muhit, yang melingkupi. Karena dia disebut muhit karena dia al-falakul adzam, itu yang cangkang terluar, dia meliputi segalanya. Oke, taruhlah di dalam bumi ini ada sebuah jisim. Jisim itu tabiatnya selalu ke bumi. Selalu ke bumi. Kok dia bergerak menjauhi bumi itu selalu biwasitati qasir. Seperti misalnya apa? Misalnya pesawat. Pesawat itu dia bisa lepas dari bumi, naik ke atas, berarti kan dia menjauhi bumi kan? Karena ada daya dorongnya dari api, dari gerakan itu. Dia qasirnya di situ. Mu'athir khariji, efek dari eksternal, apa pengaruh eksternal, sesuatu yang mempengaruhi secara eksternal itu sehingga dia bisa mendorongnya ke atas. Jelas ya? Andai kata nggak ada qasir itu yang merupakan mesinnya yang menghasilkan api tadi, itu dia tidak akan ke atas, dia tetap akan tidak bergerak dan dia posisinya tetap di bumi. Jelas kan? Nah, ketika menjauhi, coba lihat gambarnya. Ketika barang apapun, jisim apapun, ini bahasa jisim kan? Karena haroka itu terjadi pada jisim. Makanya kalau ada orang Wahabi mengatakan bahwasanya Allah itu bisa bergerak, berarti menetapkan bahwasanya Allah itu jisim. Karena bisa bergerak hanya jisim, tidak ada selain jisim yang bergerak. Ingat, tidak ada jisim atau jauhar yang gerakan tidak mungkin nempel kepada selain jauhar atau jisim. Jelas ya? Ketika ada benda di sini, kemudian dia bergerak kemana-mana pun, pokoknya menjauhi bumi, maka kan otomatis misalnya dia bergerak ke sini, ke arah sebelah sini, itu kan mendekati jihatil muhit, ke arah al-muhit, yaitu al-falakul adzam, atau ke bawah, bisa tembus dari bumi ke bawah, kan otomatis di dalam, karena bumi itu bulat kan, dia kan mendekati al-muhit juga kan, atau dia ke samping sini, itu kan juga otomatis mendekati al-muhit kan, pokoknya mendekati walaupun cuma 1 cm 2 cm, tapi kan lebih dekat kan jaraknya daripada sebelumnya. Nah, itu yang disebut sebagai gerakan al-qasir, gerakan qasri atau mail qasri, yaitu kecondongan sebuah jisim kepada arah al-muhit, yaitu al-falakul adzam, dengan perantara apa? Dengan perantara al-qasir. Qasir adalah al-mu'athir al-khariji, pengaruh eksternal dari luar.
daya dorong, pakai tangan, dilempar, ditendang, itu mu'athir khariji seluruhnya. Jelas ya? Oke, itu jenis kedua. Berarti ada mail tobi'i, kemudian mail kosri, kemudian mail, ya, itu kedua. Terus ada satu lagi mail nafsani. Mail nafsani. Mail nafsani. Mail yang ketiga itu nafsani, yaitu kecondongan pada jiwa, pada hati. Kama najiduhu fi anfusina, sebagaimana yang kita temukan pada diri kita. Berupa minal maili ila ba'dil mustahayat, berupa kecondongan kepada sebagian hal yang disukai. Kita cenderung suka manis, cenderung suka asin, cenderung suka hubiba ilaikumut apa an-nisa wal watib. Nabi diberi kecondongan oleh Allah kepada perempuan dan wangi-wangian, ya kan? Itu condong. Nah, mereka membahasakan itu mail tapi nafsani, yang jiwa. Jelas ya? Jelas ya? Jadi itu al-mail ada tiga, yaitu tobi'i, kemudian kosri, kemudian nafsani. Wastadallu, mereka berargumentasi, ini kenapa harus ada? Bukannya itu gerakan sendiri. Oh enggak, itu beda dengan gerakan seperti yang saya terangkan ini. Wastadallu, dan mereka berargumentasi ala mughayaratihi lil harakah. Berargumentasi atas perbedaan mail itu dengan harokah. Jadi mail itu berbeda dari harokah. Dia itu posisinya di tengah. Jadi ketika ada tobi'ah mempengaruhi harokah, dia di tengah-tengahnya ada apa? Ada al-mail. Mereka berargumentasi dengan apa? Dengan bil hajaril marfu'u bil yadi fil hawa, dengan batu yang diangkat dengan tangan, dilempar dengan tangan ke arah udara. Berarti kan ada posisi ketika di tengah-tengah dia berhenti terus dia turun kan? Sut, dilempar kan? Kembali lagi. Wazuki al-manfuh al-musakkan, al-musakkani. Wazuki al-manfuh al-musakkani biha tahtal ma. Seperti botol al-manfuh yang berlubang kosong, berlubang kosong. Botol yang berlubang kosong, al-musakkan biha, yang diletakkan biha dengan tangan, yang diletakkan dengan tangan, dipaksa untuk mendekam di bawah tahtal ma, di bawah air. Masalah. Ya kan? Itu eksperimen mereka begitu. Fa inna fil awal mailan habiton, karena di dalam kasus pertama ketika batu itu dilempar ke atas, itu ada yang namanya mailan habiton, yaitu kecondongan untuk turun. Daya penolakan, kan dia dilempar ke atas, kan menolak terus sebenarnya. Tapi sampai penolakannya kuat, akhirnya dia kembali. Itu ada mailan habiton. Dia ada daya tolak menuju ke bawah, menuju ke markas, menuju ke pusat alam semesta. Wafithani mailan so'idan, wafithani mailan so'idan. Di dalam kasus kedua, azuk al-manfuh al-musakkan biya tahtal ma, itu ada kecondongan so'idan yang ke atas. Condongan ke atas kan, ditekan ke bawah dia muncul ke atas. Wala harokata waktu ini tidak ada gerakan. Ketika itu kan nggak ada gerakan. Ketika dilempar ke atas, ini gerakan. Terus ketika sampai di titik terakhir sebelum dia turun, satu sesaat sebelum dia turun itu berhenti dulu. Nah itu kan nggak ada gerakan kan. Maka itu yang disebut sebagai mail. Jadi selama posisi sebenarnya ada mail, tapi dia kalah. Nah ini bukti bahwasanya mail itu berbeda dengan gerakan. Ketika ada gerakan, mail ada. Tapi ternyata ketika gerakan nggak ada, kok mail ada? Berarti dia mail ini berbeda dengan gerakan. Demikian juga di bawah. Jelas ya? Saya pikir jelas.
Kemudian kita lanjutkan taksimul aini ila hakikiyin wa ghairihi. Pembagian al-ain atau di mana makulah di mana kepada ain yang hakiki dan selain hakiki majazi. Yang qasimu al-ainu ila hakikiyin. Di mana kategori di mana itu terbagi kepada di mana yang hakiki. Yang hakiki wa huwa kaunu syai'i fi makanihi al-mukhtassi bihi. Al-mukhtassi bihi, yaitu keberadaan sesuatu di tempatnya yang khusus padanya. Alladzi la yastaghni anhu, yang dimana dia terus butuh, dia tidak bisa memperkaya, menganggap kaya dirinya, atau dia tidak bisa terlepas darinya. Yaitu ain yang disebut sebagai di mana itu. Kakauni Zaidin fi maudhi'il ladzi syaghalahu bil mumasah. Seperti keberadaan Zaid di tempatnya yang ia tempati dengan sentuhan. Yang saya katakan seperti sebelum-sebelumnya itu, kita kembali lagi. Bahasanya yang disebut sebagai tempat atau al-ain atau di mana itu kan misalnya ada benda ini. Yang disebut sebagai tempat itu ya ini, kerangkanya ini. Bukan kerangkanya sebenarnya, tapi yang melingkupi dia itu kan ada tempatnya. Yang pas, yang fit, yang muntobik alaihi, la yazid wala yanqus, yang pas kepada dia tidak lebih dan tidak kurang. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu yang disebut sebagai al-ain al-hakiki itu. Bukan yang lain. Maka saya katakan alam semesta ini kalau dari parsial-parsialnya dia punya tempat. Makanya ketika Allah itu merupakan jisim, maka jisim pasti bertempat. Tempat bukan berarti yang di luar itu kan ain yang ghairu hakiki, dia majazi. Tapi ain yang hakiki yaitu dia bentuk fisiknya itu pasti ada tempatnya. Makanya mustahil Allah itu berbentuk atau merupakan jisim atau bertempat. Kalau mengatakan Allah bertempat itu pasti Allah itu jisim. Karena yang memiliki tempat itu jisim. Paham nggak? Wa ila itu yang pertama tadi. Dengan sentuhan yang menyentuh pas itu yaitu adalah tempatnya. Itu yang ain yang hakiki. Dan wa ila ghairi, dan ain yang tidak hakiki, yang selain hakiki. Apa itu ain yang tidak hakiki atau di mana yang tidak hakiki? Wa huwa alladzi la yakunu kadzalik, yaitu tempat yang tidak seperti itu. Tempat yang tidak seperti hakiki. Kakauni Zaidin, seperti keberadaan Zaid di rumah. Zaid masuk rumah, berarti dia bertempat di rumah. Fa'inna jami al-baiti, karena seluruh rumah, layakun mashulan bi, tidak semua bagian rumah itu dipenuhi oleh Z. Ala wajhin, dengan cara yumasu dhahiruhu jami'a jawani bil bait, dengan cara di mana bagian luarnya Zaid itu menyentuh seluruh bagian rumah. Seluruh bagian rumah. Zahirnya itu menyentuh seluruh bagian rumah. Kan enggak kan? Kita bertempat di rumah ya, rumahnya itu ya lebih besar daripada badan kita. Au kaunuhu fiddar, atau keberadaan Z ada di dalam rumah. Jadi bait itu adalah rumah yang di luar, dar itu ada yang lokasi agak lebar itu loh, yaitu dar. Ya, dar itu ya rumah juga, tapi rumah yang bait itu rumah yang dalam. Kalau luar itu, kalau dar itu dia memandang dari sampai pagar-pagarnya itu. Kan kita masuk lokasi rumah tuh, itu kan ada pagarnya misalnya. Lah, kalau dihitung mulai pagarnya sampai ke seluruh itu disebut dar. Tapi kalau dihitung rumahnya kita masuk pintu dalam yang itu disebut sebagai bait. Itu ada bedanya.
perbedaan sama dengan di bahasa Inggris home sama house itu kan beda. Nggak tahu yang home itu yang bait atau yang dar, saya nggak tahu, lupa. Ada home sama house itu berbeda, kalau di dalam bahasa Inggris juga beda. Aufil balad atau apa Z berada di desa. Aufil iklim atau berada di wilayah tertentu, di lokasi tertentu, misalnya wilayah kawasan, di dalam kawasan. Aufil makmuro atau di dalam yang lebih lebar lagi, maksudnya kecamatan, kabupaten, provinsi dan sebagainya. Aufil ardi atau di al makmuro itu mungkin kepulauan juga bisa makmur, pokoknya sesuatu yang dimakmurkan, kota-kota yang dimakmurkan. Aufil ardi atau di bumi. Kulluha, seluruhnya. Aufil alam atau di alam semesta. Itu kan kita bisa mengatakan Zaid itu ada di alam semesta, ada di bumi, ada di kawasan, ada di desa, ada di rumah. Kan bisa menyebut seperti itu. Fakullu hadhihi, seluruhnya ini ainiyatun ghairi hakikiyah, ghairu hakikiyah. Seluruhnya ini adalah kedimanaan yang tidak hakiki. Tidak hakiki. Kenapa disebut gak hakiki? Yang hakiki itu hanya yang fit dengan badannya seorang Zaid. Itu kenapa? Li'annahu idza su'ila an Zaidin, karena jika ditanyakan tentang Zaid, masalan, misalnya aina huwa, di mana dia, yasihu an yujab bi kulli wahidin min hadhil ainiyat. Maka sah untuk jawab dengan masing-masing dari seluruh lokasi ini. Misalnya, di mana Z? Oh, Z ada di bumi. Di mana Z? Ada di alam semesta. Di mana Z? Ada di kecamatan. Di mana? Dia ada di rumah. Dia kan semua bisa. Fayuqalu huwa fil bait au fid dar. Dan semuanya nggak salah. Itu bukti bahwasanya itu nggak hakiki. Karena bisa digantikan yang lain. Misalnya kita mengatakan Z ada di bumi. Kita juga bisa mengatakan, oh Z itu ada di kecamatan. Oh Z itu. Dalam sekira semuanya nggak bohong. Dari lokasi, parameter saja lebih besar, lebih kecil itu doang. Nah, kalau ain atau tempat yang hakiki, itu adalah yang fit. Dia nggak bisa. Ketika disebutkan tempatnya di situ, ya berarti yang lain nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Jelas ya? Saya pikir jelas. Ada pertanyaan nggak? Silakan sebelum masuk ke makula al-mata di mana? Ini kaitannya dengan tadi kan ruang kan? Ini kaitannya waktu. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Terkait ini, saya dulu waktu SMA itu memang sangat suka dengan pelajaran fisika itu, Gus. Karena bagi saya memang ya menarik untuk dibahas. Nah, termasuk ketika bicara tentang gravitasi. Ya. Gravitasi itu sangat bergantung dengan ukuran sebuah benda. Ya. Dan planetnya. Jadi termasuk benda angkasa. Semakin besar planet, itu gravitasinya juga semakin besar. Jadi misalnya di bumi, kalau dibandingkan dengan di Jupiter misalnya, itu tentunya besaran gaya gravitasinya itu lebih besar di mana? Di planet. Di mana? Maksud saya di Jupiter. Nah, pertanyaan saya ini kan tadi dibahas mulai dari filosof-filosof gitu. Sebenarnya Gus, filosof yang dimaksud di sini filosof dari abad keberapa? Kemudian kalau saya simak tadi mohon maaf saya on dari tadi itu supaya tidak terlambat, tapi ternyata masih ada keperluan, akhirnya masuk agak terlambat. Maksud saya, saya teringat kasus Galileo Galilei itu, Gus. Iya. Galileo Galilei yang dia punya teori heliosentris,
Yang sebelumnya teori itu kan dikeluarkan oleh gereja, yang geosentris itu, bumi sebagai pusat tata surya. Nah, gara-gara itu terus Galileo di apa namanya dibunuh Eksekusi. kan oleh dieksekusi. Oke. Hmm. Nah, eh, kalau perdebatan filosof yang dimaksud di kitab ini masih berbicara tentang pusat tata surya itu adalah bumi, berarti kan era Yunani kuno berarti Gus, kalau nggak salah. Memang Betul gitu? Yunani kuno. Ya, oke. Nah, sekarang ilmu pengetahuan kan modern nih Gus. Ilmu pengetahuan sudah modern dan eh, lambat laun semuanya terungkap. Dan memang mulai dari benda terkecil atom sampai yang terbesar alam semesta, benda-benda besar yang super raksasa di alam semesta itu ternyata memang yang sangat relevan dengan teori ilmu-ilmu fisika modern, memang teori atom Masyairah. Iya. Teori atom, teori atom Masyairah. Saya saya kenal ya, saya kan nggak pernah mondok, terus baru dulu kampus saya itu jurusan teknik. Terus habis itu setelah menikah punya anak, saya masuk S1 lagi Gus di Usuluddin di Unmu Surabaya itu. Ya. Terus saya menemukan tulisannya Ustadz Wahyudi itu yang mensyarah HPT, bahwa HPT itu sebenarnya mazhab akidahnya Muhammadiyah itu kalau dilihat dari kecocokan redaksi yang ada di HPT itu banyak bersesuaian dengan teori-teori kalam Asy'ariyah. Nah, dari situlah saya mulai tertarik dengan Asy'ariyah, dan ketika melihat pembahasan di kajian ilmu makulat ini, oh ya memang apa namanya, ini memang perdebatan ilmu yang metodologis, yang sangat filosofis, dan kalau katanya Will Durant itu, setiap ilmu itu lahir dari filsafat dan ujungnya akhirnya adalah seni. Sehingga uh, yang saya tanyakan akhirnya begini, orang-orang Barat yang itu jelas melihat alam semesta, mulai dari perjalanan ilmu, mulai dari yang filosof Yunani kemudian sampai yang modern ini, konsep ketuhanan mereka seperti apa, atau memang gini-gini, saya mencurigai apa yang diyakini orang-orang Wahabi ini sebenarnya Tuhan yang materialis, meskipun namanya sama. Ya, materialis. Tuhan yang materi, yang Materi. berjisim. Tuhan yang berjisim. Karena mensifati dengan sifat-sifat kebendaan, dan itu ini sangat clear gitu loh. Sangat clear. Ketika ilmu pengetahuan sudah sedemikian mudah kita akses, tahu. Tapi memang masalahnya sih bagi saya sih, mereka mengharamkan ilmu filsafat itu, Gus. Iya, mantik diharamkan, seluruhnya diharamkan. Ya, filsafat, mantik, apalagi yang makulat begini. Sehingga ya menurut saya ini tolong dikoreksi kalau salah. Bisa saja nama Tuhannya sama-sama Allah, tetapi ternyata yang dinamai musamanya ternyata berbeda gitu. Ya. Gimana? Terima kasih Gus. Saya saya angkat di tugas akhir di semester 1 di S1 dulu itu tentang teori kalam Asy'ariyah ini yang banyak dibahas di HPT ini, dari syarahnya Ustaz Ayyubi Abdul Rahim itu, karena memang di Muhammadiyah itu kan sangat subur orang-orang Wahabi itu. Ya. Terima kasih Gus. Oke, oke. Ini pertanyaan menarik sebenarnya, ini pertanyaan-pertanyaan gini. Jadi pertanyaan pertama terkait sejak kapan punya teori seperti ini, mulai abad berapa? Sebenarnya sejujurnya, nah ini karena itu kita sering ditipu informasi dari apa yang disebutkan di orang-orang Barat. Karena gini, jujur saya nggak tahu apakah itu kecenderungan karakter wataknya orang-orang Barat atau karena dia itu bukan Muslim. Amanat nakalnya, penukilannya itu dibandingkan oleh ulama Islam itu nol, kosong.
Maka mereka sering sekali mengatakan ini penemuan saya, padahal sebelumnya udah ada. Atau dia ngomong dengan istilah yang berbeda, padahal sebelumnya udah ada, tapi istilahnya dibuat berbeda. Sehingga dibuat gelap, referensinya mana, dia itu ngambilnya idenya dari siapa, atau kalaupun dia itu ide dia sendiri, dia ternyata setelah itu membaca, oh ternyata ide saya sebelumnya udah dikatakan, meskipun saya itu berpikir sendiri, tidak nyontoh. Itu kan jujur. Beberapa ulama Islam itu seperti itu. Saya memikir kayak ini ternyata sebelumnya udah ada. Ya berarti dia, tapi saya nggak nukil dia karena kebetulan pikiran saya mencapai sesuatu yang sama juga oleh orang sebelumnya mencapainya. Itu nggak dilakukan oleh orang Barat. Terbiasa untuk mereka inovasi tapi nggak membaca dulu. Yang ternyata yang mereka ide saya nggak berbicara soal alat ya, idenya ternyata sudah dibaca oleh orang sebelumnya. Selalu ingin ibtikar. Kalau dalam istilah novelty kalau jadi istilah orang apa tesis itu harus ada nilai novelty itu kebaruan dan sebagainya kayak gitu. Ya kan? Padahal sebenarnya yang disebut baru itu nggak baru, idenya itu nggak baru, kemasannya beda memang. Nah, makanya teori terkait bahwasanya alam semesta sebagai pusat alam semesta itu sejak Yunani kuno. Dan itu dibaca oleh ulama Islam. Nah, kekuatannya orang Islam karena mereka itu kan sejak dari awal dididik oleh Nabi untuk ngomong apa adanya. Dan itu akhirnya menurun ke semua ulama Islam. Amanat nakalnya itu sangat tinggi sekali. Ini mungkin salah satu rahasia mengapa ya. Misalnya orang kafir, dia mendengar hadis, nggak masalah. Dia namanya tahammul al-hadis. Kemudian, tapi ketika dia ngomong hadis, mengucapkan hadis, itu nggak akan diterima sebelum dia Islam. Kalau dia Islam, maka berita-berita yang sebelumnya dia dengar ketika dia masih kafir, itu masih bisa diterima. Yang intinya adalah al-adanya. Al-adanya itu harus muslim. Kenapa? Orang masuk Islam itu yang pertama kali yang mereka hindari adalah berusaha untuk amanat dan tidak bohong. Itu cirinya. Makanya Nabi mengatakan al-muslim layak hib. Muslim itu nggak berbohong. Kalau kita bahas, oh berarti ada kok muslimnya berbohong. Enggak, ini kodianya kodia al-kul, bukan kodia kuliah. Kodia al-kul itu umum. Bisa ditaksis. Kadang ada beberapa kasus atau banyak kasus yang mana orang muslim bohong. Ya, tapi bukan kuliah. Keseluruhan muslim itu seperti itu. Tapi secara statistik, kejujuran orang Islam itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang Barat atau orang-orang yang non-muslim. Kemungkinan seperti itu. Makanya mereka sering mengungkapkan teori yang sebenarnya, oh ini ditemukan di Barat. Dan kita, pembaca ini, karena nggak bisa mengakses sumber awalnya, itu seolah-olah, oh, di Barat kok seluruh ide itu kok muncul di sana, kok nggak ada yang lain ya. Padahal itu sebenarnya udah dituliskan di Yunani, kemudian ditulis oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina dibahas dengan panjang lebar, argumentasinya kebanyakan dari Ibnu Sina dikembangkan. Seperti itu. Kalau kita tunjuk dan ditolong oleh bahwasanya bahasa Arab itu nggak dikenal banyak orang. Dulu populer, sekarang nggak populer karena ekonomi negara Islam lemah, bukan pusat ilmuwan. Maka padahal informasi yang mereka sebutkan itu sebagai baru itu nggak baru, sudah ada. Jelas ya? Nah, memang teorinya seperti itu. Yang kita bahas itu sebenarnya itu teori Yunani dan ini kemudian dijelaskan, ditambahkan argumentasinya, kemudian dikembangkan oleh Ibnu Sina. Maka kebanyakan dari pembahasan filsafat itu ngambilnya dari Ibnu Sina. Dan Ibnu Sina itu yang mengembangkan dari Yunani. Nah, kedua, perbedaan karena kaitannya dengan amanatun nakalnya. Penukilannya itu amanat sekali orang Islam itu, maka mereka ketika ingin menguasai sebuah ilmu itu bukan begini, misalnya ada sebuah kitabnya Aristoteles, gitu. Maka terus dia ngambil satu poin, terus kemudian dia tulis, dikembangkan, dijadikan besar, kemudian disebat itu ilmu yang baru. Enggak, mereka ingin, orang Islam itu ingin mencakup seluruhnya. Otaknya itu ingin mencakup seluruhnya. Jadi ketika Aristoteles punya kitab, maka kitabnya diringkas. Agar apa? Seluruh bagiannya tercakup dari ujung ke ujung, meskipun dengan kadar yang agak lebih ringan. Kemudian disarai, kayak gitu-gitu. Dicakap dulu. Nanti ketika mau dia nggak setuju dengan pendapat ini,
disebutkan dulu pendapatnya secara lengkap, kemudian dikritik satu persatu. Makanya ingin mencari ide-ide originalitas ulama Islam itu memang berat. Beratnya apa? Harus mencari di sela-sela. Karena pendapat-pendapat yang bukan dari mereka sendiri, yang nggak orisinil, itu juga disebutkan seluruhnya. Maka kitab-kitab yang ada di filsafat, ilmu kalam, itu mungkin kebaruannya mungkin ada 5% unsur barunya di sana. Atau 10%. Memang kita nggak melebihkan, nggak mengurangi, daripada ngomong bahwa ini kitab yang benar-benar baru, padahal unsurnya seluruh 99% itu lama idenya. Hanya dikemas yang berbeda, itu kan bukan novelty. Ya kan ya? Lah itu makanya ulama Asy'ariyah dan sebagainya, filsuf Yunani, Ibnu Sina dan sebagainya, meskipun dia filsuf, tapi dia aman nakalnya itu muncul karena dia Muslim. Makanya seluruh pemikiran Aristoteles serap, kemudian kalau yang nggak cocok dikritik satu saja, dikritik di tengah-tengahnya itu. Maka kita sejarahnya atau kalau bisa menguasai itu, kita itu menguasai itu langsung ilmu itu komprehensif, oh enggak? Komprehensif. Mulai dari ujung awalnya sampai ujung akhirnya, argumentasinya, kritikannya yang lama mana itu tahu semuanya. Nggak seperti di model-model tulisan-tulisan tesis zaman sekarang, itu lebih memudahkan memang, tapi nggak bisa menyeluruh, gitu loh. Menyeluruh itu lebih berat, Bang. Tapi memang kalau bisa berhasil dengan teori, dengan metode itu, dia itu menguasai ilmu itu seolah dirangkul, ilmunya dirangkul. Seperti itu yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam ketika belajar ilmu agama, kan seperti itu, seperti dirangkul. Makanya kan orang itu kadang kaget, orang yang umum itu kadang kaget. Kenapa ya Kiai kalau ditanyai soal hukum itu nggak perlu buka kitab kadang bisa jawab. Seolah-olah semua yang ditanyakan udah pernah dibaca. Nah karena belajarnya itu sumul gitu loh. Metodenya itu mulai awal sampai akhir. Ketika ada pertanyaan ya tinggal dikerek-kerek dikit, dimasukkan, dicocok-cocokin dikit dengan apa yang sudah ada. Karena mempelajari dari awal sampai akhir, bab toharoh sampai umul walad, seluruhnya. Nggak keluar dari situ masalah-masalah fikih. Karena belajar itu bukan mencari informasi parsial satu, semakin banyak baca, parsialnya banyak. Enggak. Itu juga penting, tapi juga ada namanya metodologi supaya dikemas, dimasukkan ke otak. Nah otaknya itu akhirnya gitu. Nggak parsial. Makanya ketika saya menerangkan di sini terkait apa yang dipahami oleh para filsuf Yunani, saya mencoba menerangkannya dengan gambaran yang mereka percaya terhadap alam semesta. Jadi gambaran total dari alam semesta dan gerakannya model gimana itu, bagaimana mereka memahami seperti itu. Karena ketika sudah paham itu, nanti kita meletakkan tentang teori mereka itu gampang. Oh, di sisi sini, di sisi sini, itu gampang sekali. Nah, jadi itu bukan abad keberapa, tapi memang sejak Yunani seperti itu, diyakini seperti itu. Satu yang perlu kita akui, dan ini kita harus jujur, kelebihannya orang Barat, terutama karena itu mereka yang jadi maju negara ini, seluruh teori yang mereka awalnya mereka oke lah, mereka mengakui itu dari diri sendiri, itu mereka rumuskan dalam rumus-rumus matematika. Itu yang saya membaca itu saya sangat menyayangkan sekali. Kenapa ulama-ulama Islam yang ahli filsuf, ulama mutakalimin, itu sebagian mereka hanya teologi saja tapi nggak ahli matematika, bukan matematikawan. Atau matematikawan tapi hanya nggak dikembangkan oleh murid-murid. Seperti Imam Razi itu matematikawan juga, dia punya karya matematika, mencarai kitab Euclides apa matematika klasik itu namanya, ya kayak gitu. Itu mencarai matematika Yunani klasik. Lah keberuntungannya filsuf Barat itu mereka filsuf sekaligus matematikawan. Kebanyakan sekaligus matematikawan. Karena matematika, maka dijadikan rumus-rumus itu yang nantinya akan menjadi teknologi, menjadi rumus. Maka memang benar, gaya gravitasi itu sudah ada sejak Yunani dan mereka sudah menteorikannya. Tapi rumus matematikanya berapa dayanya itu nggak ada, memang di Barat munculnya. Kita harus akui itu. Dan memang itu kelebihannya, jadi semua dimatematikkan oleh mereka kan, sehingga efeknya jadi semua yang nggak matematika itu berarti bukan nggak valid gitu, harus disebutkan secara matematika. Kemudian muncul itu matematikawan Jerman itu Gödel itu membuktikan bahwa matematika beberapa hal juga bisa dikritik gitu. Tapi intinya matematika sangat berpengaruh. Nah, dari sejarah itu kita tahu bahwa sebenarnya keilmuan orang Islam itu sebenarnya udah cukup tinggi sebenarnya.
ada kecelakaan sejarah. Mengapa tren mereka, pemahaman mereka terkait matematika itu nggak dirumuskan, teori-teori yang dituliskan dalam kitab itu nggak dirumuskan dalam rumus-rumus matematika. Kalau dirumuskan itu kemajuan ya dari filsuf-filsuf kita sebenarnya atau mutakalimin, itu problemnya. Nah, karena ada rumusnya maka bisa dijadikan alat teknologi. Oh, dayanya supaya jembatan ini nggak roboh itu kan dihitung matematika. Dia kekuatannya berapa ada hitungannya. Semakin berat benda itu maka dia gravitasinya akan semakin kuat gitu kan, semakin tinggi, semakin dia nariknya cepat gitu loh. Kalau dia ringan maka dia turunnya lebih ringan. Kan ada hitung-hitungannya seluruhnya. Sampai ditemukan maksudnya daya gravitasi bumi itu berapa. Tarikannya berapa. Itu kan ada hitungannya sehingga bisa menghitung supaya pesawat itu bisa terbang itu bagaimana, nggak jatuh itu bagaimana. Kekuatannya harus melebihi ini. Itu kan ada seluruhnya. Nah, itu yang kita harus akui itu di barat memang dikembangkan sangat kuat sehingga itu yang menarik dari barat itu bukan teologinya, bukan tentang filsafatnya, bukan tentang apa yang di barat itu yang kekuatannya di sains yang hitungan-hitungan matematisnya itu yang luar biasa menurut saya. Ya, itu. Jadi seperti itu. Itu landasannya, sejarahnya atau latar belakang mengapa kok kita banyak terkecoh seolah-olah ini kan baru padahal itu udah lama kan. Terkecoh di situ sebenarnya. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait apa ya? Terkait tadi itu apa? Ada Muhammadiyahnya juga tadi. Yang ini Gus, yang Wahabi itu tadi Gus, yang apa namanya, nama Tuhan, namanya mungkin sama, tapi yang musama yang dinamakan bisa saja berbeda karena tentang Tuhan, tentang Tuhan. Oh iya ya. Iya ya. Gini. Masalah teologi atau masalah rasional itu seluruhnya sudah dihabiskan sebenarnya. Jadi saya bisa mengatakan nyaris mungkin hampir mustahil ada ide baru yang keluar dari apa yang telah dituliskan di kitab-kitab kalam. Karena semua ihtimalatun akliyah itu sudah disebutkan. Kemungkinan yang akan dicapai oleh akal itu kemungkinannya sudah disebutkan di sana seluruhnya. Maka terkait dengan Tuhan, itu kan kemungkinannya sudah disebutkan di dalam ilmu kalam, itu disebutkan juga di dalam kitab-kitab Asy'ariyah sudah disebutkan. Tuhan itu kalau dipakai kemungkinan, kita belum percaya Tuhan dulu. Maka kemungkinannya Tuhan itu adalah sebuah jauhar, atau benda yang qaim binafsihi, sesuatu yang qaim binafsihi, atau bukan qaim binafsihi, atau dia arat saja. Atau dia bukan jauhar, bukan arat, tapi dia ide. Itu sudah dibahas semuanya. Maka di dalam teologi orang barat sekarang misalnya, itu meyakini Tuhan itu bukan personal, tapi dia non personal. Ya kan, ada yang kayak gitu. Berarti Tuhan ide. Itu berarti ide atau arat. Meyakini bahwa Tuhan itu sebagai arat, bukan jauhar sama sekali. Ya kan? Kalau jauhar itu nanti kalau meyakini bahwa jauhar ini adalah seperti jauhar pada umumnya atau jauhar yang dia memiliki tempat dan sebagainya, yaitu mujasimah. Walaupun dia nggak nyebutnya sebagai jauhar, walaupun dia nggak nyebutnya sebagai badi atau fisik atau jisim, enggak. Karena ide yang mereka katakan, makna yang mereka sebutkan itu ya maknanya jauhar, maknanya jisim, dia butuh tempat, butuh ruang, butuh waktu dan sebagainya. Dia bisa bergerak dan sebagainya, itu seluruhnya adalah jauhar atau jisim. Atau yang kemungkinan ketiga, di mana Allah itu sama sekali bukan jauhar yang kita kenal, juga bukan hanya sekedar ide atau arat atau amr intibari. Sebagian ulama barat itu Allah itu adalah amr intibari. Dia sudut pandang saja. Mereka mengatakan gini, Tuhan adalah ketika orang miskin kelaparan mendapatkan roti. Tuhannya adalah roti. Orang kelaparan tidak punya uang sama sekali, uang. Tuhan adalah ketika dia berada di tengah-tengah hutan, dia minta tolong, kemudian datang bantuan. Bahasanya kan indah kayak gitu. Adalah seseorang yang ketika berada di tengah-tengah lautan, dia terombang-ambing, dia sendiri di sana, kemudian ditolong. Tuhan itu. Berarti kan bagi dia Tuhan itu bukan sosok yang tertentu, sesuatu yang tertentu, tapi tergantung sudut pandang, tergantung kasus per kasus. Berarti Tuhan itu bukan
Arad. Kalau arad tertentu, bukan jauhar juga. Dia adalah makna. Dia amr itibari saja. Dia lebih rendah posisinya dibandingkan arad. Sudut pandang. Sudut pandangnya orang miskin, Tuhannya orang miskin adalah uang. Tuhannya orang kelaparan adalah makanan. Ada yang meyakini itu, ada yang meyakini itu. Orang Indonesia, iya, ada orang Indonesia meyakini itu. Tuhan itu bukan sosok yang eksis, tapi Tuhan itu adalah makna. Tapi mereka nggak ngomong sejelas ini ya. Tapi kita sudah bisa menyebutkannya. Adalah sebuah makna yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Ketika itu melengkapi mereka, maka itulah Tuhan mereka. Berarti kan memposisikan Tuhan sebagai amr itibari, bukan saya wujudi. Itu mengingkari Tuhan. Wah, semua ide di barat itu nggak akan keluar dari situ. Atau di barat atau timur nggak akan keluar dari situ, nggak akan keluar. Kamu ada kalanya meyakini Tuhan itu adalah makna saja, sebuah ide, atau sifat saja, sebuah arah, atau jauhar sosok personal. Dan jauharnya itu dia itu bertempat dan sebagainya. Maka dia menjadi mujasim. Atau kita melepaskan seluruh itu karena itu adalah sudut pandang kita yang kita cerna di dalam otak kita selama di dunia. Maka ada rasional membuktikan bahwa ada sosok yang tidak mungkin jauhar, tidak mungkin arad, tidak mungkin amr intibari. Tuhan itu di luar itu seluruhnya, maka ada yaitu Tuhan laisa kamitslihi syai', tidak serupa apapun. Karena pembuktiannya murni rasional. Tidak mungkin ada benda bisa muncul dengan sendirinya, ada alam semesta bisa muncul tanpa diciptakan. Yang menciptakan itu adalah sosok yang di luar itu seluruhnya, dan itu bukan jisim. Kalau jisim berarti dia nempel ke alam semesta, karena sama-sama jisim juga. Dia butuh tempat. Dia bukan arad. Kalau arad dia nggak bisa berdiri sendiri, pasti nempel. Yang namanya tidak bisa berdiri sendiri, pasti mungkin mustahil tuh Tuhan. Kalau amr itibari, apalagi amr itibari wujudnya lebih tidak konkret dibandingkan wujud-wujud yang lain. Dia sudut pandang saja, dia muncul karena pikiran manusia. Berarti Tuhan itu tergantung pikiran manusia. Ketika manusia seluruh dunia itu nggak ada, berarti Tuhan nggak ada. Berarti Tuhan lemah sekali karena lebih kuasa pikiran manusia. Maka tidak mungkin itu seluruhnya, maka Tuhan adalah sesuatu eksternal, tidak bagian dari alam semesta, dan dia tidak mirip dengan alam semesta seluruhnya. Kemungkinan itu nggak akan keluar dari situ. Dibentuk, kemungkinan Tuhan seperti ini, itu tidak akan lepas dari itu. Mustahil, lepas dari itu mustahil. Ya, jadi itu yang sebenarnya sudah dibahas. Makanya itu orang-orang Wahabi itu karena mereka tidak baca filsafat dan tidak baca ilmu kalam secara mendalam sekaligus mantik ya. Jadi mereka itu mengungkapkan ide mereka seolah-olah enggak, ini enggak sesuai, itu kita enggak mujasim kok, padahal itu mujasim. Mereka berhidupnya dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lahirnya menetapkan seperti itu, padahal itu dari sisi alatnya itu lemah. Misalnya ain itu di dalam bahasa Arab tidak selalu menunjukkan lokasi. Kadang-kalanya itu derajat juga bisa. Kenapa kamu hanya membatasi pada al-ain, yaitu lokasi? Ainallah itu hanya lokasi. Dalam bahasa Arab bukan di kamus manapun. Ain itu bukan hanya lokasi. Aina anta bin fulan. Kamu itu sebelah mana dibandingkan aina anta min presiden? Kamu di mana dibanding presiden? Ya kan? Berarti kan itu bukan menunjukkan lokasi, itu menunjukkan derajat. Di dalam bahasa Arab aina anta minar rois bin roisid daulah. Kamu itu dibanding presiden apa? Itu kan bukan lokasi. Ya kan? Nah, itu kelemahan ilmu-ilmu alat, kelemahan mereka karena mereka membatasi diri. Oh, ini filsafat gak mau, kita maunya hadis saja atau Al-Qur'an saja. Tapi pemahaman mereka lemah terhadap teks-teks bahasa Arab itu lemah. Makanya mereka tasawurnya itu sering salah. Kemudian ketika diikuti, ketika didiskusi baru kita ketahui bahwa keyakinan mereka terhadap Tuhan itu ya Tuhan itu jisim. Tapi nggak mau disebut itu bahwa itu jisim. Sebagian ada yang mau disebut jisim. Jismun lakal ajam, jisim tapi tidak seperti jisim yang lain. Tapi kebanyakan nggak mau itu disebut sebagai jisim. Tapi menetapkan seluruh sifat, seluruh khosiyah, seluruh hal yang nempel hanya pada jisim. Dia bergerak, dia bertempat, kemudian bisa naik turun. Itu kan jisim semuanya. Bukan selain jisim. Allah berada di langit dunia. Langit dunia itu berada di alam semesta, bukan di luar alam semesta. Jadi pendapatnya itu menuju ke hulul juga, seperti filsafat-filsafat yang salah itu. Bahwasanya Allah itu menyatu dengan alam semesta dan sebagainya. Nah itu sebenarnya
istilahnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Salafi, karena memang sebenarnya dengan kalimat ringkas, orang-orang Salafi dan Wahabi itu orang bodoh. Dan mereka merasa benar. Dia jahilnya merokap. Dia bodoh yang tumpuk-tumpuk. Dia salah, tapi merasa benar. Itu di situ. Merasa benar dan menutup diri, gak mau membaca sama sekali. Sebagian kecil yang akhirnya kembali sehingga dia tidak seperti itu. Dan iya, dan itu benar. Tadi itu dikatakan bahwasanya, dan ini ada rahasia. Mengapa ketika Mas Dwi tadi itu mengatakan ketika belajar Asy'ariyah di sini tuh ketemu loh, Asy'ariyah ternyata lebih cocok sesuai dengan filsafat atau fisika-fisika modern. Yang mutakhir tentang kuantum itu ternyata lebih cocok ya. Ya memang seperti itu. Karena begini, ya karena kekuatannya ulama-ulama Asy'ariyah, kekuatannya di logika mereka sih. Kekuatan logika, dan mereka menetapkan logika itu benar-benar ketat. Dan mereka jujur pada diri mereka sendiri. Ketika mendapati sebuah teori ini nggak ada argumentasinya, nggak kuat argumentasinya. Ya udah, ini dikatakan ini lemah argumentasinya. Bahkan walaupun itu teorinya ulama Asy'ariyah yang klasik, itu dikatakan ini lemah teorinya. Atau ketika mereka mengungkapkan teori, tapi ini nggak ada argumentasinya yang kuat. Saya tawakuf di sini. Itu mereka jujur di situ. Barangkali ada generasi setelah saya yang bisa memecahkan istilahnya logika di sini itu bagaimana logikanya. Menerapkan setiap langkahnya diterapkan, semua syarat mantik diterapkan. Sehingga kuat, sehingga kita menentukan. Mereka hanya mengkritik teorinya filsuf Yunani terkait adanya hayulah dan surah. Dan mereka menetapkan bahwasanya alam semesta itu terdiri dari bagian-bagian yang terkecil yang terakhir ujungnya nggak bisa dibagi kembali. Benda-benda yang kelihatan kita itu menyatu itu sebenarnya itu kumpulan dari partikel kecil-kecil yang nggak terlihat ya oleh mata. Nah, tapi mereka menyebutnya apa? Mereka nggak sampai ke situ, bahwasanya nggak ada akal yang bisa menentukan itu tajribah. Terus di level keberapa ketika dipotong-potong itu sampai menemukan sebuah jauhar farad. Itu mereka juga mengebahas itu. Pokoknya jauhar farad itu aja. Karena akal mereka ketika diterapkan mantiknya, logikanya itu hanya sampai situ. Lebih dari itu di luar akal. Maka mereka itu tawakuf. Min mawakifil ukul. Makanya kebenarannya banyak yang selamat. Orang Asy'ariyah selamat. Karena logikanya memang benar-benar diterapkan. Mereka tidak pernah memastikan bahwasanya misalnya alam semesta bumi itu sebagai markazul alam. Enggak pernah. Mereka hanya mengkritik. Kalaupun itu teorinya filsuf Yunani itu markazul alam itu bumi misalnya, ya udah itu bertentangan dengan teologi juga, nggak bertentangan dengan agama sebenarnya. Makanya jadi apa ya? Kalau dalam bahasa politik itu teori Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah dia itu lebih diplomasinya lebih kuat. Jadi dia bisa menghindari meskipun dia nggak memiliki pilihan tertentu karena itu sebenarnya nggak terkait dengan urusan agama secara langsung ya. Terkait penentuan alam semesta itu jenisnya apa saja itu nggak terkait dengan itu. Tapi dia ketika membahas itu ketika dibaca dari teori filsafat Yunani, oh ini ternyata salah. Ya udah kita kritik. Saya pendapat kamu apa? Saya nggak menentukan pendapat di sini karena pokoknya ini pasti salah. Yang benar bagaimana itu bukan urusan kita. Tapi ini pasti salah. Bisa jadi kemungkinan yang lain benar, tapi yang ini yang kita bahas ini pasti salah. Ternyata kebukti di filsafat modern ternyata banyak yang diyakini oleh para filsuf Yunani itu salah total. Terkait gerakan bumi, bahwasanya ada itu falakul azam, dia itu dimuter sendiri dan dia nggak berkembang. Dan dia al-falak itu dia kodim dan waktu itu kodim dan sebagainya itu banyak yang salah. Dan itu semuanya yang kesalahan itu sudah dikritik oleh ulama Asy'ariyah sejak dulu kala. Dan yang termasuk yang awal-awal mengkritiknya adalah Imam Al-Ghazali. Makanya ada orang ketika baca, jadi ciri, kalau saya sudah jadi ciri, ada orang kok mengatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali itu sumber kemunduran umat Islam, itu sudah ciri 99% bahwasanya dia itu nggak paham. Nggak paham apa? Nggak paham filsafat. Filsafat apa? Filsafat Yunani atau filsafat Jepang, dia nggak akan paham. Atau apalagi ilmu kalam. Itu sudah ciri. 99% teridentifikasi dia tidak paham filsafat Yunani klasik sekaligus ilmu kalam. Itu sudah pasti. Karena dia bisa enteng ngomong kayak gitu karena dia nggak tahu ya dikritik Ghazali sebenarnya memang terbukti salah seluruhnya. Nggak ada yang benar. Terbukti salah.
Lah orang yang kritikannya benar dianggap kemunduran, terus yang salah itu dianggap kemajuan gitu. Padahal terbukti salah. Kan aneh. Oke, saya tidak terlalu jauh. Kita lanjutkan ya. Menarik. Al-makula al-khamisah. Kategori yang kelima. Makulatul mata. Kategori kapan. Kategori kapan. Jadi kaitannya dengan waktu. Kalau tadi ruang. Ain di mana itu ruang. Ini kategorinya waktu. Waktu itu menurut Asy'ariyah itu tidak diakui dia wujud real, secara real tidak. Dia hanya amr intibari atau syai'un wahmi. Tapi menurut filsuf Yunani, dia adalah syai'un wujudi. Dia termasuk sesuatu yang mungkin al-ajnasul aliyah lil maujudatil mungkinah, termasuk hal yang eksis yang mungkin, yang bukan wajib dan memungkin. Tapi begini, itu makula di mana, makula kapannya. Tapi waktunya sendiri itu menurut filsuf Yunani itu abadi. Minimal sebagian filsuf Yunani minimal. Jadi ada makula al-mata yaitu kategori kapan dan juga ada waktu, itu berbeda. Maka di sini kita jelaskan perbedaannya. Makulatul mata kategori kapan? Wahiyar rabi'atu min qismil arad. Dia bagian yang keempat dari jenis arad, aksiden. Apa itu al-mata huwa husulu syai'i fi zamani. Al-mata yaitu di mana adalah keberadaan sesuatu di waktu. Keberadaan sesuatu pada waktu. Keberadaan sesuatu pada waktu. Jadi waktu itu berbeda dengan husul. Makula al-mata, kategori mata, kategori di kapan, kategori kapan itu adalah husulnya, keberadaannya. Kemudian ada waktu. Jadi ada dua hal. Keberadaan sesuatu di waktu, ada waktu itu sendiri. Nah, keberadaan sesuatu pada waktu itu dia minal mumkinat. Menurut filsuf Yunani dia minal mungkin. Karena dia arad. Karena arad itu bukan wajib. Nah, zaman itu menurut filsuf Yunani itu abadi. Dan dia wajib. Wajibul wujud tapi li ghairihi kalau nggak salah. Pokoknya wajib dia, termasuk minal wajibat. Jadi ketika mereka mengatakan bahasa ruang dan waktu, ruang itu terbatas bagi mereka, tapi waktu itu tidak terbatas. Bila ditarik ke belakang terus juga depan terus. Itu nanti ada pembuktiannya. Nah, keberadaan sesuatu pada waktu itu disebut sebagai al-mata atau kapan. Nah, kemudian ada beberapa hal. Di sini ada beberapa jenis waktu. Dibagi menjadi waktu yang hakiki atau di mana kapan yang hakiki dan kapan yang nggak hakiki. Mata hakiki dan mata ghairu hakiki. Beliau mengatakan fa in kana zamanu, jika waktu la yafdhulu alaihi, tidak lebih darinya. Jadi waktu dan kejadiannya atau kejadian sesuatu itu pas, tidak lebih tidak kurang. Kalau dalam bahasa ilmu dalam bahasa ilmu usul fikih itu disebut sebagai wajib yang mudhayyak. Nah, itu logikanya sama dengan ini. Di mana waktunya tidak lebih dan tidak kurang, pas, dia fit. Jika waktu itu tidak melebihi sesuatu, contohnya apa? Kasaumi yaumin, seperti puasa satu hari. Kan nggak ada bagiannya kelebihan kan? Puasa satu hari ya hari itu persis. Wa kusufi sa'atin muayyanah, dan terjadinya gerhana pada saat tertentu. Dia tidak lebih, tidak kurang. Karena matan hakikiyah, maka itu adalah di mana yang hakiki. Oh, di mana? Kapan yang hakiki? Maka dia adalah kapan yang hakiki, kategori kapan yang hakiki. Karena benar-benar fit sebagaimana makula al-ain atau di mana tempat itu kan fit kan. Demikian juga waktu juga fit. Yang waktu yang hakiki. Wa illa kana ghaira hakiki. Jika tidak demikian, maka
zaman itu tidaklah hakiki. Zaman itu tidak hakiki. Misalnya kal usbu' wasana wasyar bin nisbati lima waqa'a fi ba'di ajza'iyya. Seperti waktu 1 minggu, 1 tahun, 1 bulan. Binisbah dengan disandarkan lima waqa'a pada sesuatu yang terjadi fi ba'di ajza'iyya, pada bagiannya. Sekolah kapan? Sekolahnya seminggu. Tapi yang dipakai kan nggak seminggu full. Nggak pas kan. Pasti ada cuma 5 hari. Kan berarti kan nggak seminggu full kan. Berarti itu adalah tidak hakiki. Karena masih ada kelebihannya. Setahun juga demikian. 1 tahun ajar baru. Apakah seluruh tahun itu nggak ada 1 hari yang tidak belajar? Kan tidak. Pasti ada yang libur-liburnya. Demikian juga bulan. Kamu kerja apa? Sebulan dapat gaji sekian. Apakah benar-benar sebulan? Tidak. Karena ada hari liburnya. Pas ada. Lah, itu tidak hakiki karena dinisbatkan pada kejadian yang terjadi pada sebagian anggota harinya tadi, anggota zamannya, anggota waktunya tadi. Karena itu nggak hakiki. Sebagaimana tadi itu Zaid, sebagaimana di al-ain yang hakiki, tempat yang hakiki dan tempat yang nggak hakiki kan. Zaid itu masuk ke rumah. Dia juga berlokasi di rumah, kemudian juga di desa dia, di kecamatan dia, di bumi, seperti itu kan. Seperti itu kan. Fahuwa kal ain, maka mata yaitu kapan itu seperti di mana. Nah, itu persis, yaitu maksudnya yang hakiki, yang tidak hakiki dan yang hakiki itu sama persis dengan al-ain atau di mana tadi. Yang hakiki berarti yang fit. Yang tidak hakiki yang enggak fit. Ada kelebihannya. Bedanya gini, illa anna hakikiyal mata, hanya saja mata yang hakiki atau apa tadi, kapan yang hakiki, kategori kapan yang hakiki, ya juzu fihi al-istiraq, bisa terjadi kebersamaan, keberlangsungan beberapa hal secara bersama-sama. Fihi di dalamnya. Bi antat tasifa asya' katsira, dengan cara beberapa hal itu bersifatkan bil kauni fi zamanin muayyan, dengan keberadaan pada waktu tertentu. Jadi beberapa hal sekaligus itu bisa disifati dengan satu waktu, bisa. Kalau di mana yang hakiki, tempat yang hakiki, lokasi yang hakiki kan nggak bisa. Dia hanya ketika sudah diisi penuh, maka orang sesuatu yang lain, benda yang lain nggak bisa menempati itu. Karena setiap tempatnya, setiap benda itu khusus padanya. Beda dengan waktu. Dia ada hakiki dan majazi memang. Yang hakikinya juga agak beda. Karena beberapa hal kita bisa sifati pada zaman yang hakiki sekaligus. Misalnya di satu hari itu adalah puasa, sekaligus di sana ada gerhana matahari. Kan nggak bertentangan. Jadi 2 kejadian dalam satu waktu. Kan bisa, nggak bertentangan. Li'adamil intibaqi wal imtila. Karena ketiadaan fitnya, tidak fitnya, nempelnya benda kepada waktu, itu sudah fit. Wal imtila, dan tidak ada keterpenuhan. Jadi tidak benar-benar dipenuhi. Beda dengan al-ain atau di mana. Pasti penuh. Ketika sudah penuh diisi, tidak mungkin diisi oleh orang lain. Kaidah fikihnya al-mashhulu la yusghal. Ini mengikuti logika kaidah fikih juga. Al-mashhulu la yusghal. Ketika sudah dipenuhi maka dia tidak bisa diisi lagi oleh sesuatu yang lain. Al-ain demikian. Tapi kalau al-mata itu tidak benar-benar mashhul, dia hanya dinisbatkan saja. Li'adamil intibaqi wal ibtila'i alladhi taqarrara fil makan. Karena ketiadaan fitnessnya tadi dan keterpenuhan yang berada pada tempat. Kalau tempat selalu fit. Bal intibaquhu, bahkan intibaknya zaman, kefitan zaman itu hanya sebenarnya mujarradu muqaranah wantisab. Hanya sekedar penisbatan, kebersamaan saja. Lima yahsufi, kebersamaan terhadap atau penisbatan pada sesuatu yang terjadi pada itu saja. Jadi tidak benar-benar memenuhi. Wala syakka anna syai'al wahid, bahwasanya satu hal
qad yu'tabaru muqaranatuhu wa intisabuhu li asya' muta'addidah. Bahwasanya ada satu hal terkadang dia dianggap dia berbarengan dan dinisbatkan pada beberapa hal sekaligus. Li asya' muta'addidah. Min ghairi tazahumin, tanpa ada ketersibukan. Tanpa ada sesuatu yang benar-benar disibukkan atau apa ya, tanpa adanya keterpenuhan, tanpa ada tazahum itu ramai macet, tidak terlalu mepet. Fi mithli hadzal qadr, dalam kadar seperti ini minal intisab. Karena kalau dinisbatkan itu bisa ke banyak hal sekaligus. Beda halnya dengan tempat atau al-ain atau lokasi, itu pasti dia fit berupa ke penisbatan. Penisbatannya itu bisa jadi misalnya waktu jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai jam 11 siang. 10 pagi sampai 11 pagi. Itu kan 1 jam. Itu dalam fase itu yang terjadi kejadian-kejadian atau hal-hal benda di sana itu terjadi apa saja? Banyak. Zaman itu ada orang pulang sekolah, zaman itu ada orang berangkat kerja, zaman itu ada orang kecelakaan, zaman itu ada orang makan, zaman itu ada orang mandi, zaman itu ada orang yang juga dia sedang ngaji, zaman itu ada orang tidur, zaman itu ada orang puasa, zaman itu ada orang apapun itu bisa. Ya kan ya? Karena dia tidak benar-benar memenuhi, hanya dinisbatkan. Ini dinisbatkan pada jam 10, dinisbatkan pada jam 10 juga, ini dinisbatkan pada jam 10 juga. Itu seluruhnya beda dengan tempat. Bikhilafi hakiki al-ain. Beda halnya dengan al-ain atau di mana yang hakiki. Fala yata'atta musyarakati amr li zaidin mathalan fi makanihil hakiki. Maka tidak akan terjadi, tidak akan mungkin Amr dan Zaid bersama-sama fi makanihi al hakiki, sama-sama menempati tempatnya yang hakiki. Jadi Amr numpang tempatnya Zaid yang hakiki, nggak bisa. Karena dia intibak benar-benar. Zaid juga nggak bisa menempati tempatnya Amr, Amr tidak bisa menempati tempatnya Zaid. Karena tempat sesuatu, lokasi sesuatu itu adalah sesuatu yang muntobik alaihi. Ya, dia fit, menempel pada dia, ukurannya fit, tidak lebih tidak kurang. Jelas ya? Oke, saya pikir kemudian ini kaitannya dengan zaman atau waktu itu ada, ini agak panjang. Kalau kita putus di tengah-tengah nanti eman. Karena ini logikanya panjang seluruhnya. Saya pikir batasnya sampai sini aja pada malam hari ini. Makani hakiki. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau ada yang tanya. Gus, mohon izin Gus. Tadi kan tidak ada yang bisa menempati pada posisi sebuah jisim. Iya. Di satu tempat yang sama. Kalau orang apa ya bahasanya yang kayak kerasukan gitu Gus. Berarti kan apa? Jisimnya kerasukan. Oh, kerasukan ya. Ya, jisim. Kalau kita sama-sama manusia mungkin nggak bisa menempati pada satu titik koordinat yang sama kan gitu. Tapi kalau kayak jin ini penjelasannya bagaimana ya Gus? Itu berlaku ain hakiki karena dia itu husulul jismi kan, fil makan, keberadaan sesuatu jisim pada tempat. Maka yang itu terjadi makan hakiki itu adalah jisim, bukan selain jisim. Kerasukan jin itu apakah dia jisim? Ada perdebatan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dia bukan jisim, dia itu adalah mujarrad. Mujarrad itu bukan jisim. Ada yang mengatakan dia jisim tapi jismun latif, bukan jismun kathif. Namanya jismun yang lembut, jisim yang lembut bukan jisim kathif. Di antara jisim yang lembut misalnya adalah udara. Itu jisim tapi dia lembut misalnya. Paham enggak? Jadi yang itu maksudnya adalah husulul jismi fil makan, keberadaan jisim yang kathif, bukan yang latif. Nah, kalau kathif, kalau latif itu bisa numpuk beberapa hal bisa. Karena dia kathif, dia tidak ya khudhu qadron minal farog. Dia tidak mengambil bagian dari
lokasi, dia nggak mengambil bagian dari lokasi. Maka seperti roh itu kan sebenarnya kan menurut ikut kacamata Imam Ghazali, dia itu mujarrad. Mutakallim ada yang mengatakan roh itu adalah jisim tapi ya latif. Tapi pendapat yang muktamad di kalangan ulama mutakallim, ulama filsuf, ulama-ulama sufi, dan setelah munculnya Imam Ghazali itu seluruhnya mengikuti Imam Ghazali. Bahwasanya roh itu mujarrad. Mujarrad itu sesuatu entitas yang dia lepas dari materi. Lepas dari materi itu ada. Lepas dari materi. Nanti ada kritikan dulu. Kalau ada mujarrad berarti seolah-olah dia mirip dengan Tuhan. Kemiripan dengan Tuhan itu fil umur salbiyah, dalam persoalan-persoalan yang negatif. Misalnya dia tidak bertempat, Allah juga nggak bertempat. Dia tidak beruang, juga Allah tidak beruang. Itu nggak masalah. Itu tidak menunjukkan itu yaktadi al-istirak. Menunjukkan itu ada al-qadrul mustarak, ada kesamaan antara Tuhan dengan itu. Enggak. Seperti kita mengatakan misalnya orang ini bodoh. Kemudian hewan ini bodoh. Artinya bodoh kan tidak pintar. Ini tidak pintar, tidak pintar. Semuanya tidak pintar kan nggak ada kesamaan. Karena dia al-istirak fil salbiyat, fil umur salbiyah layak tadi al-istirak fil haqaiq. Oke, kita kembali. Lah, kalau ruh itu mujarrad. Karena mujarrad dia nggak butuh tempat. Makanya kredonya ulama sufi, ruh itu tidak beruang, tidak berwaktu. Bahkan menurut Ibnu Arabi ya, dan ini sepertinya benar. Sebenarnya roh itu memang nggak bertempat di badan, memang nggak pernah bertempat. Roh itu menggerakkan dari luar badan kita. Tapi roh itu memang nggak bertempat. Artinya dia tidak berdimensi tempat, juga tidak berdimensi waktu. Bukti bahwasanya roh itu tidak berdimensi waktu adalah ketika kita tidur. Roh kita menjelajah kemana-mana, dalam waktu 1 menit dia sudah menjelajah Eropa, dia belajar selama 20 tahun. Ketika bangun, ilmu yang kita pelajari ketika tidur itu masih nyantel. Sebagiannya. Kalau tergantung kecerdasan seseorang itu ya, kekuatannya. Kalau kuat banget orangnya itu dia itu nempel bener. Padahal waktu 1 menit tidak mungkin bisa berangkat ke Eropa, tidak mungkin bisa berangkat ke. Karena berangkat itu roh itu tidak beruang dan waktu. Makanya ada kredo sufi gitu. Ar-ruh itu idza dzukira hadir, jika disebut dia hadir, kapanpun itu. Dari itu fungsinya ziarah kubur. Ziarah kubur itu saudara bukan ketika kita datang ke bangunannya yang bentuknya seperti gundukan itu, bukan itu. Karena ketika kita hadir di situ, kita itu kekuatan ingatan kita, memori kita terhadap orang itu, kalau kita baca biografinya, kekuatan roh kita mengenang sosok ini itu menjadi kuat. Artinya diingat. Roh yang diingat itu hadir, maka bisa jadi kekuatan atau ilmu-ilmu yang rohnya Imam Syafi'i ketika kita ziarah ke makam Syafi'i itu tiba-tiba nempel ke roh kita. Itu yang disebut sebagai nafahat, fuyudot, luapan-luapan rahmat, luapan-luapan ilmu yang nempel di situ. Bisa jadi ketika kita ziarah kubur, kekuatan kita khusyuk sekali sehingga roh kita itu benar-benar ta'alluqnya, keterikatannya itu dengan Imam Syafi'i misalnya ketika kita ziarah ke Imam Syafi'i. Bisa jadi roh kita nempel dengan rohnya Imam Syafi'i, kemudian kita dapat ilmu dari situ. Lah, kalau begitu kan nggak harus ziarah kubur. Memang nggak harus. Misalnya di rumah saja kita ingin banget Imam Syafi'i, bisa. Tapi biasanya kekuatan roh itu kan manusia kan lemah. Maka dibantu dengan fisik. Beda kekuatan memori seseorang ketika dia berada di makamnya, di depan makamnya, dengan berada jauh di dalam kamarnya. Meskipun bisa dua-duanya mengingat. Itu disebutkan oleh Imam Ar-Razi, disebutkan oleh Imam Ghazali, juga disebutkan. Dan itu terjadi mana? Orang itu lebih kuat listriknya, strongnya kalau dia semakin dekat tempatnya. Kita misalnya pulang kampung, kita kerja di Jakarta, tapi kita asalnya dari Jawa Timur. Ketika kita pulang, itu kan semakin dekat semakin ada rasa kerinduan. Kerinduannya itu semakin kuat kan. Kayak ada daya tarik kan di situ. Ruh kita yang bekerja, kekuatan memori dulu ketika kecil di sana itu mulai menguat. Semakin dekat ke rumah semakin menguat memori itu. Makanya ada perasaan senang dan sebagainya. Karena mengembalikan memori-memori itu. Ruh kita yang bekerja di situ. Maka ketika jauh beda lagi. Jadi kita lebih ingat sesuatu yang kita datangi secara fisik. Jadi fisik itu membantu ruh. Paham nggak? Bukan benar-benar bahwasanya yang kita tujukan itu rohnya, tapi fisik ini memang membantu.
sebagaimana dalam kredo ulama ulama fikih. Mengapa niat mengucapkan niat itu juga dianjurkan? Karena liusaida al-lisanu al-qalba. Agar lisan ini yang kita ucapkan bisa membantu hati, menggerakkan. Tapi sebenarnya bukan disyaratkan lisan ini. Kalau dia kuat hatinya ya langsung aja bisa. Tapi kadang-kadang kekuatan roh kita itu perlu dipantik dengan gerakan-gerakan fisik. Gerakan-gerakan fisik yang bisa membantu itu loh. Paham nggak? Ya seperti itu jadinya. Jadi kerasukan itu ya yang dirasuki adalah jisim yang latif atau mujarrad. Kalau jisim kasif mustahil. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin sampai di sini dulu ya. Silakan ditanyakan di grup atau di YouTube, insya Allah kalau ada pertanyaan menarik nanti akan kita bahas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Ya.